Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Yudhoyadi, NPM 2241161. Di video ini saya akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Pengertian dari uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau dikenal dengan uji Wilcoxon Mann-Whitney atau uji Ransom adalah metode yang digunakan untuk membandingkan apakah dua kelompok memiliki perbedaan yang signifikan dalam median variabel yang tidak berdistribusi normal. Tujuan uji Mann-Whitney: 1. Menentukan perbedaan yang signifikan. Mengidentifikasi apakah ada perbedaan yang signifikan dalam peringkat atau posisi antara dua kelompok yang dibandingkan. Yang kedua, ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Uji Mann-Whitney digunakan ketika asumsi-asumsi yang diperlukan untuk uji parametrik tidak terpenuhi, terutama dalam hal normalitas distribusi data. Ketiga, analisis statistik non-parametrik. Sebagai alternatif untuk uji parametrik, uji Mann-Whitney adalah alat analisis statistik non-parametrik yang lebih cocok untuk data yang tidak memiliki distribusi normal. Keempat, penelitian dan analisis perbandingan. Dapat digunakan dalam penelitian untuk membandingkan dua kelompok yang independen, seperti dalam studi klinis, penelitian sosial, analisis bisnis, atau eksperimen laboratorium. Yang kelima, pemilihan metode analisis yang sesuai. Jika asumsi-asumsi uji parametrik tidak terpenuhi, uji Mann-Whitney membantu dalam memilih metode analisis yang tepat dan dapat diandalkan untuk membandingkan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keenam, mendukung keputusan statistik yang tepat. Memberikan dasar statistik yang kuat untuk membuat keputusan terkait dengan perbedaan antara dua kelompok, terutama ketika distribusi data tidak normal. Yang ketujuh, validitas hasil statistik. Memastikan hasil analisis statistik yang diperoleh adalah valid dan dapat dipercaya, meskipun asumsi-asumsi uji parametrik tidak terpenuhi. Prosedur uji Mann-Whitney. Prosedur uji Mann-Whitney melibatkan langkah-langkah yang perlu diikuti untuk melakukan perbandingan statistik antara dua kelompok independen dari sampel-sampel yang berbeda. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu formulasi hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif, ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Yang kedua, penyusunan data. Kumpulkan data untuk kedua kelompok yang akan dibandingkan. Pastikan kedua kelompok merupakan sampel independen dan memenuhi syarat-syarat untuk analisis Mann-Whitney. Yang ketiga, pengurutan data. Urutkan semua data dari yang terkecil ke yang terbesar untuk kedua kelompok secara terpisah. Yang keempat, pemberian peringkat. Berikan peringkat pada setiap data sesuai dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika terdapat data yang sama, berikan peringkat rata-rata. Kapan menggunakan uji Mann-Whitney? Jadi, yang pertama itu ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji Mann-Whitney cocok digunakan saat data tidak memiliki distribusi normal atau ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Yang kedua, perbandingan dua kelompok independen. Cocok untuk membandingkan dua kelompok yang independen, terutama saat tidak memungkinkan atau tidak sesuai menggunakan uji parametrik seperti uji T. Yang ketiga,
Data dengan skala ordinal atau kategorikal sangat sesuai untuk data yang berupa skala ordinal atau kategorikal yang mungkin sulit dianalisis menggunakan metode parametrik. Yang keempat, jika distribusi data tidak simetris atau terdapat pencilan, uji ini lebih tahan terhadap distribusi yang tidak simetris dan terpenuhi oleh nilai-nilai pencilan dalam data. Yang kelima, ketika membandingkan median atau posisi data, cocok untuk mengetahui perbedaan dalam median atau posisi data antara dua kelompok. Yang keenam, ketika membandingkan sampel kecil, dapat memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan uji parametrik ketika sampel yang digunakan cukup kecil. Yang ketujuh, asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi. Uji Mann-Whitney digunakan ketika asumsi-asumsi uji parametrik seperti homogenitas, varians, atau distribusi normal tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu prosedur uji Mann-Whitney. Yang kelima yaitu perhitungan statistik uji Mann-Whitney. Hitung nilai statistik uji Mann-Whitney menggunakan formula yang sesuai dengan perhitungan peringkat pada kelompok. Formula statistik uji Mann-Whitney adalah ukuran sampel kedua kelompok, adalah jumlah peringkat dari kedua kelompok. Yang keenam, tentukan nilai p-value. Gunakan nilai U yang dihitung untuk menentukan nilai p-value dari distribusi Mann-Whitney atau menggunakan tabel nilai kritis. P-value menunjukkan signifikansi statistik dari perbedaan antara kedua kelompok. Yang ketujuh, kesimpulan dan interpretasi. Bandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi yang dipilih, biasanya 0,05. Jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipilih, tolak hipotesis 0 dan simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok. Yang kedelapan, presentasikan hasil. Sajikan hasil analisis Mann-Whitney, nilai statistik IU, nilai p-value, serta kesimpulan dan analisis dalam laporan atau presentasi. Presentasi hasil uji Mann-Whitney. Nilai statistik U atau uji Mann-Whitney. Nilai U merupakan nilai statistik yang dihitung dari perbandingan peringkat antara dua kelompok. Nilai U menunjukkan seberapa jauh perbedaan peringkat antara dua kelompok tersebut. Semakin besar nilai U, semakin besar perbedaan peringkat antara dua kelompok. Yang kedua, nilai p-value. Nilai p-value mengindikasikan signifikansi statistik dari perbedaan yang diamati antara dua kelompok. Nilai p-value lebih rendah menunjukkan bukti yang lebih kuat untuk menolak hipotesis 0 atau tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok. Biasanya, jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi yang dipilih, misalnya 0,05, hipotesis ditolak. Interpretasi umum. Tolak hipotesis 0. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang dipilih, misalnya 0,05, Anda dapat menyimpulkan bahwa ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Terima hipotesis alternatif. Menolak hipotesis yang 0 berarti ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Kesimpulan interpretasi. Jika nilai p-value signifikan, Anda dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok dalam hal peringkat atau posisi yang diuji. Jika nilai p-value tidak signifikan, Anda tidak memiliki bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Kesimpulan, uji Mann-Whitney merupakan alat statistik
yang berguna dalam membandingkan dua kelompok yang tidak berdistribusi normal. Penting untuk memahami prosedur, interpretasi hasil, dan kelebihan serta kelemahan uji ini untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dalam analisis data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.